saya Lionel. Saya adalah murid Coding Python. Saya kelas 9, berumur 14. Hari ini saya ganti dulu ya nama ini filenya. Kita akan membuat tutorial clustering. Nah, sebentar. Nah, sudah jadi. Nah, kenapa saya bakal bikin ini? Karena saya pernah bikin ini dan hasilnya lumayan bagus. Jadi inilah udah mengklasifikasikan suatu objek klasifikasi ini berdasarkan atribut yang mereka punya. Jika contoh di sini ada negara yang mungkin agak terbelakang, baru di sini itu ada yang mungkin menengah, ada yang maju, seperti itulah. Kita langsung saja. Oh ya, aku lupa, kalau berarti itu karena kalau saya sudah ada hasil, saya sudah mengerjakan itu, kecuali saya bilang coba toh. Oke. Nah, jadi import pandas di sini. Kenapa import pandas? Karena kita akan menggunakan ini untuk setiap kali kalau kita mengolah data. Matplotlib adalah modul yang bikin kita bisa gitu loh buat mau ngeplot data. Ngeplot ya, bukan ngupload. Kalau ngupload kan ya gitu loh, tahu sendiri. Ngeplot bukan upload. Nah, terus Seaborn SNS itu adalah versi ekstensinya. Nanti saya jelaskan kenapa. From scalar preprocessing standard scalar. Nah, standard scalar ini catatan saya agak lama ya. Nah, jadi standar scalar ini menstandarisasi data dengan menghilangkan nilai rata-rata dan menskalanya ke varian unit, yang dimana menghasilkan data dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Penting ini, karena kalau enggak kita nggak bisa bikin data. Bukan data sih, mengelola lah. Oke, jadi scalar decomposition, kita mengimport data. Ini akan mereduksi dimensi. Dari yang saya dengar, ini catatan lama saya ya. Intinya dia tuh bakal reduksi dimensi sebuah data. Nah, catatan lama kadang gitu ya. Terus from Google Colab import drive. Nah, jadi karena saya pakai Google itu toh, Google Colab, jadi biar bisa, sebenarnya bisa saja saya import. Wow, tiba-tiba ya import langsung, cuma nanti harus berulang kali. Jadi kita langsung saja aku hubungin Google Colab sama Google Drive. Kita langsung saja ya, pencet run. Oh ya, aku lupa, kalau dev 100 ini bakal nunjukin 100 baris pertama. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, di sini izinkan notebook ini mengakses file Google Drive Anda. Kita langsung pencet ini ya, nanti bakal muncul pop-up. Terus ada tuh bisa pilih akun mana. Kalau disarankan akun yang ada file ya. Kita contoh taruh di filenya di Google, di akun apa. Kita pilih itu biar ya dapat gitu ya. Oke, saya sudah memilih akun. Kita tunggu saja. Nah, sudah muncul nih bukan contoh sih. Nah, kayak contoh di sini, country, child mortality, export. Nah, muncul nih sampai baris ke 100 negara. Kenapa di sini 0? Ya Python suka gitu. Jadi seperti itulah. Oke, kita langsung saja minta Python untuk meminta untuk data-data yang dasar. Jadi ada 167 negara.
Di sini kita bisa lihat tipe datanya apa saja. Dikit ya yang itu bentuknya. Terus kita bisa minta bukan minta, kita bisa melihat rincian dari atribut, kayak contoh rata-rata, terus 25%-nya dari apa ya, seperti itulah. Oke, kita setelah itu ingin melihat korelasi datanya seperti apa ya, biar mungkin tahu gitu loh hubungan antara data itu apa. Sebenarnya ini bukan wajib, tapi kalau kalian mau saja. Jadi tapi intinya SNS ini SNS heat map, DF kita hapus row country atau nama negara, karena kita nggak butuh ini kalau mau ngelihat data toh. Masa negara lain itu berhubungan dengan negara lain korelasinya. Iya mungkin, iya emang ada, tapi kan nggak kayak gitu. Nah terus axis 1 yang berarti kita akan menggunakan kolom ya, data dari atas ke bawah ya, satu-satu. Nah setelah itu kita titik core yang berarti korelasi, anotasi sama dengan true. Kalau anotasi sama dengan true berarti kita bakal menunjukkan angka-angka. Si map keluar berarti panas dingin, seharusnya dingin panas ya. Ya dingin dan sejuk dan hangat, dingin dan hangat, dingin panas lah intinya kayak gini. Baru fitur correlation matrix. Nah kita langsung saja. Nah, aku bakal buat yang kayak tadi. Oke. Aku bakal buat ini. Aku kasih tahu caranya gimana. Jadi pertama kita X. Kita bikin data X. Data X itu biasanya kalau di Python itu yang selama pengalaman aku itu biasanya data input. Kalau Y itu biasanya kalau kita bikin Y itu data hasil akhir gitu loh. Ya mungkin kalian belum ngerti kalau belum pernah belajar. Jadi df sama dengan lagi x sama dengan df titik drop, kita hapus seperti biasa nama negara, terus gunakan data kolom. Nah di sini kita bikin scalar yang kayak variabel yang menskalakan data menjadi standar scalar, baru x scale data x yang sudah diskalakan kan. Nah ini nih scalar fit transform. Fit itu kayak dia itu mempelajari untuk menskalakan baru dieksekusi. Nah nanti kalau udah ada gitu, kalau nggak salah nggak perlu ya. Nah kita langsung saja. Di sini ada WCSS. Ya aku salah, ada kesalahan. Saya bukan mau bikin yang kayak tadi, tapi saya tuh mau bikin ini dulu yang biar mastiin apa yang paling efisien, berapa jumlah kelompok ya. Aduh maaf. Di sini k-means and cluster kita set variable k, terus random state 42, fit scale. Ya benar sih kan, ini nyambung juga, jadi bisa lah. Fit scale data x yang sudah diskalakan biar di fit nge-fit itu kalau nggak salah juga di itu ya, kayak taruh. Baru kita inersia itu yang nanti bakal bikin grafiknya, angka-angkanya untuk k in range 10, jadi dia tuh bakal nge-loop juga. Kita langsung saja karena ya. Nah data x ini number of cluster, data y itu WCSS atau inersia grafik tadi. Kita pakai metode elbow 1, 2. Nah ini nih yang paling efisien. Kenapa? Karena dia itu turun datanya itu, turun drastisnya itu nggak gitu parah. Dan itu untuk pertama, jadi kita pakai 3 aja dulu ya. Kita pakai 3 baru lah. Nah yang tadi itu cuma berhubungan, yang pertama ini nggak gitu, cuman patut lah kalau mau dicari tahu. K-means sama dengan K-means beda toh. Ini K-means k-nya gede, ini k-nya kecil.
and cluster kita set ada 3 kelompok karena tadi sudah dibilang. Random state 42 gak perlu dijelaskan karena yang penting ada aja gitu loh. 42 itu yang paling sering dipilih juga. Dev cluster kita mengubah dev menjadi itu ya, enggak ada, kita bikin row baru ini kayaknya. K-means fit predict, kita berarti bakal nge-predict data yang sudah di data X yang sudah diskalakan. Baru PCA PCA 1 PCA kita bikin komponennya 2, PCA 1, PCA 2, PCA fit transform X scale. Oke. Setelah itu kita bisa di sini PLT figure kita bikin ukurannya 20/15. Ini aja masih timpa. Kalau mau dibikin lebih besar bisa ya. Cuman kalau saya buat kalian enak mungkin lihatnya, aku nggak mau bikin timpa. Nanti kita cobalah bikin timpanya bikin lebih gedenya gimana. Titik perinci 150 atau dot per inch. Nah di sini SNS scatter plot. Ini toh scatter plot kayak gitu. Jadi kita menggunakan SNS di sini karena dia itu ekstensi ya. Kita bakal menggunakan data DF X sama dengan PCA 1, data PCA 1 ya sama dengan data PCA 2. Nah PCA 1 ini yang bakal jadi data utama untuk menentukan kekayaan atau kemajuan sebuah negara. Kenapa? Karena lihat nih, kalau makin ini biasanya rata-rata tuh makin itu ya, kelompok 2 tuh kan yang paling mundur nih. Terus baru di tengah di sini tuh yang PCA satunya makin ke kiri, bukan ke kiri, makin ke kanan, dia tuh biasanya makin maju. Makanya sedangkan yang PCA 2 itu cuman jadi data sekunder lah. Jadi itu yang dimaksud untuk kegunaan PCA. Kita bikin cluster palet set 2 S sama dengan 80. S itu penanda itu ukuran penanda, kita set ukuran 80. S color warna di pinggir itu hitam. Alpha transparansi 0,8. Terus untuk row di dalam DF kita mengiterasikan mengiterasikan baris sehingga data frame-nya itu kayak sebagai pasangan, kayak index. Nah, contoh index dan series kayak gitulah. Terus PLT row PCA 1 plus 0,05. Kenapa? Biar gak timpa. Kalau bikin yang plus 00 atau nggak bikin sama sekali itu nanti timpa sama itu, ntar gak enak. Row plus PCA 2 plus 0,05 ya gitu juga lah. Row country kita bikin row, jadi kita bakal baru pakai country di sini. Tadi juga ya enggak deh, ya tadi juga pakai sih biar bisa ngekelompokin. Jadi kita baru pakai inilah secara spesifik tapi. Jadi row country biar dapat nama di sini. Terus font size 9, ukurannya 9 fontnya, baru alpha 0,8. Predict transparansi ini 0,8. Kita langsung saja cluster visualization with country label. Kita bakal memvisualisasikan. Nah, ini di sini ukurannya 18 ukuran fontnya, terus paddingnya 20 kita set. PCA 1, PCA 2, terus ada font size. Nanti saya kirim filenya sama Jupyter booknya ya ke deskripsi. Terus PLT legend kita tulis title cluster font size, kita
12, PC1, PC2 udah tau lah ini ya font size nya berapa. Baru tight layout supaya ngepas gitu loh, nggak berantakan. Baru kita PLT show untuk menunjukkan. Nah, yang tadi itu toh. Nah, baru kita mau lihat data apa saja setelah dibikin itu yang paling penting. Kita langsung saja fitur. Nah, fitur self mortality, ekspor, kesehatan, import, income, keberlangsungan hidup, total fertilization, yaitu kayak fertilisasi itu kayak rata-rata ibu itu punya berapa anak, PDB baru inflasi. Nah, terus cluster min kita bakal ngegroup DF berdasarkan cluster dan fitur, baru kita pencet rata-rata. Nah, baru kita bakal pencet ini influence score. Nah, cluster means habis itu kan kita udah cari tuh di sini tuh rata-rata apa. Oh enggak. Jadi di sini tuh kayak contoh cluster 1 rata-ratanya berapa. Terus 2 rata-ratanya berapa, 0 rata-ratanya berapa. Nah, seperti itulah. Terus berdasarkan fitur bedanya apa, baru kita pencet min atau rata-rata. Nah, seperti itulah. Baru saya ingat. Oke, setelah itu influence score, kita bakal cari variasi atau variance dari setiap itu. Seberapa jauh atau seberapa dekat. Baru sort value, mengurutkan baris data dalam sebuah series atau data frame berdasarkan nilai-nilai pada satu atau beberapa kolom. Kan ini kan yang tadi di atas itu kolom. Nah, setelah itu kita langsung saja ngeprint di sini. Ini saya mungkin coba ya ascending. Kalau kita true gitu jadi apa? Coba ya. Ascending itu bawa ke atas ya. Oh iya, dia itu bawa ke atas. Iya kebalikannya malah. Hai ya. Ya sudahlah. Oke. Nah, yang terakhir saya tuh pengen ini mengaplikasikan data. Coba. Nah, mengaplikasikan data apa bukan kayak mengaplikasikan gitu loh modelnya. Jadi kita itu di sini new row atau baris baru, kita bikin fitur-fitur yang ada. Terus kita bikin new row, kita pd data frame new row, yang berarti sebentar. Nah, ada kesalahan dikit. Berarti kita bakal membuat baris baru. Nah, kita menskalakan ya, transform. Untuk kita akan transform itu kan tadi kan udah standard scalar, kita akan transform data itu apa, data baru yang kita dapat, baru kita masukkan itu ke PCA, kita nge-transform lagi, baru cluster, baru k-mean predict, kita akan menggunakan prediksi k-means. Nah, baru kita ketik new row cluster, terus new row PCA 1. Kenapa kalau 00? Kalau nggak salah di pertama ya, kalau 01 jadi yang kedua. Baru negara baru, country di sini itu negara baru ya. Mana tuh? Nah, ini barisan 100 ke 68, ini 167. Jadi kalau kalian mau bikin negara baru itu dengan fitur baru, kayak mungkin contoh di sini saya mau turunkan lagi import, saya naikin ke 91. Aku mau ganti aja nih namanya. Mau apa? Pasifik aja lah. Terus kesehatannya kita naikin ke 10. Kayak kita, bentar saya ingin melihat dulu rata-rata. Oke.
kita ingin naikkan kesehatan ke 13, import import 91 lah. Oke, udah oke nih 91. Inflasi 3,6 udah oke. Keberlangsungan hidup aku mau bikin lebih panjang lagi. Coba 81. Terus fertilisasi 2,3 untuk negara maju, ini udah oke. Ini kita bikin saja 54. Nah, nanti aku bakal coba di sini nge-copy paste ini biar di bawah sini, siapa tahu bisa ya. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Nah, kita coba pencet. Nah, lumayan nih. Klasifikasinya 1 ya. Oke, kalau 1 itu negara maju kan, agak lain ini soalnya. Bentar. 0, dia itu berarti negara terbelakang. Enggak, 0 itu berarti negara tengah, 2 itu negara terbelakang, 1 itu negara maju. Agak lain dia. Biasanya kan kalau kita kan sukanya yang itu kan. Kita bikin saja yang di sini. Agak nge-lag soalnya panjang. Kita coba. Seharusnya kita bikin itu ya. Gagal, ya apa-apalah. Yang penting kita sudah membuat ini. Ini toh. Ya, jadi seperti itulah caranya. Kita juga berhasil untuk meskipun saya belum bisa memvisualkan, tapi saya bisa lah. Kayak ini. Jadi begitulah tutorial untuk clustering. Bisa saya sudah kasih tahu caranya untuk bikin negara baru supaya modelnya bisa prediksi coba data. Terus kasih lihat juga apa setiap atribut itu pentingnya seberapa penting. Kayak contoh di sini paling penting itu PDB. Aku juga lihat kasih itu. Nah, nanti saya bakal kirim ya. Ya, mungkin ini bukan video yang terbaik, tapi ini menurut saya lumayan lah. Oke. Terima kasih. Saya Lionel, izin pamit.